Inilah cerita Sakamoto Days Arc Tahanan Hukuman Mati. Lu Wutang berencana untuk menyelidiki lagi tentang X, dan Wutang dengan ikhlas menyerahkan Xiao Tang ke tangan Sakamoto. Akhirnya dia pergi dengan memperingatkan bahwa pembunuh ini bukanlah lawan yang bisa dianggap remeh. Lalu Sakamoto, Xiao Tang, dan Shin pergi ke toko rental film untuk mencari informasi tentang keempat tahanan hukuman mati tersebut. Setelah masuk ke dalam toko rental, Sakamoto disambut oleh penjaga toko. Dan Sakamoto langsung bertanya informasi tentang keempat orang tahanan hukuman mati ini. Informasi tentang mereka terdapat di bagian genre horor psikologi, kata penjaga toko. Di saat Shin ingin menonton semua film tersebut, Xiao Tang kelihatan takut untuk menonton. Sementara itu, Shin berpindah ke sebuah agensi pembunuh bayaran. Di situ muncul salah satu tahanan hukuman mati, yaitu Dam. Dam membantai agen yang ada di tempat itu, karena ada 3 list nama yang harus dibantai di tempat itu. Sementara itu, Shin berpindah ke suatu bangunan terbengkalai, di mana ada seorang asasin yang sementara mempersiapkan rencana pembunuhannya. Lalu tiba-tiba ada sebuah benang yang muncul lalu memotong seluruh tubuhnya. Ternyata salah seorang tahanan hukuman mati muncul. Dia memisahkan dan mengatur tubuh korbannya. Lalu dia melihat volume 7 manga hilang dan bergegas ke toko buku untuk membeli volume yang hilang. Akhirnya karakter ini diperkenalkan dengan nama Apar. Shin berpindah kepada Sao yang sedang berada di depan laptop. Dia mengincar Sakamoto untuk dijadikan korban pertamanya. Sementara itu, salah satu tahanan minimalis telah membunuh 15 target, tapi masih bosan dan ingin segera mencari mangsa yang kuat. Shin berpindah ke sebuah kendaraan yang di dalamnya terdapat anggota order yang sedang membicarakan tentang sekelompok orang yang membuat onar. Di dalam kendaraan itu terdapat sebagian besar anggota order. Terlihat Osaragi salah belok jalan dan harus berbelok tiba-tiba sehingga kendaraan bergetar yang membuat kakek Takamura sedikit terlempar, yang membuat Hyo komplain kepada Osaragi. Hyo berkata bahwa siapapun yang bermain di wilayah mereka akan menjadi mayat. Sementara itu, Nagumo tersenyum sambil mengingat film yang mereka tonton kemarin. Shishiba berpikir apa rencana dari X sehingga menggunakan pembunuh amatiran ini. Osaragi berkata, karena mereka tidak memiliki moral, jadi tidak ada alasan untuk menahan diri. Tiba-tiba ada nyamuk yang terbang di depan kakek Takamura. Dan kakek Takamura langsung memotong nyamuk tersebut, mengakibatkan kendaraan mereka terbelah 2. Mereka terkejut dan tertawa bahwa di pihak mereka ada juga seorang mesin pembunuh yang tidak bisa menahan diri. Setelah itu para anggota order memutuskan untuk memburu para tahanan hukuman mati ini. Sementara itu, Shin, Xiao Tang, dan Sakamoto sementara menonton film untuk mencari informasi. Dan terlihat si gendut Sakamoto malah tertidur puas. Shin berlanjut diperlihatkan Sakamoto sedang diincar oleh Heisuke. Dan Heisuke menembakkan senjatanya. Sakamoto menghindar dan berusaha menangkap seluruh peluru yang ditembakkan Heisuke. Heisuke terlihat senang karena Sakamoto berhasil menangkap seluruh peluru yang dia tembakkan. Tetapi Sakamoto tidak senang karena dia melewatkan 1 peluru. Ternyata mereka sementara berlatih untuk mempersiapkan diri melawan tahanan hukuman mati yang mengincar mereka. Lalu Shin datang ke tempat latihan mereka dan mengatakan bahwa sebanyak apapun mereka berlatih, kalau udahnya waktunya mati, ya tetap mati. Ternyata Nagumo menyamar menjadi Shin dan menginformasikan kepada Sakamoto bahwa order telah bergerak untuk menghabisi para tahanan hukuman mati ini. Tetapi Sakamoto tetap ingin mencari mereka dan menangkap mereka hidup-hidup untuk mencari tahu informasi tentang X. Lalu Nagumo memperlihatkan informasi bahwa saat ini mereka tidak menganggap Sakamoto sebagai ancaman dan menaruh Sakamoto di ancaman ranking B. Sedangkan Nagumo berada di ancaman ranking S. Sementara itu Shin dan Xiao Tang sedang berada di dalam sebuah toko. Dan Shin agak khawatir kalau mereka tidak latihan. Mereka cuma akan jadi beban bagi Sakamoto. Tapi Xiao Tang tetap santai dan berharap Sakamoto akan membereskan para tahanan ini. Lalu, seorang penjaga toko menawarkan kepada Shin untuk memegang seekor anak anjing. Dan Shin sangat senang bermain dengan anak anjing tersebut. Tiba-tiba anak anjing itu marah dan menggonggong, diikuti oleh seluruh anjing. Mereka mengarah pada seseorang yang sedang jongkok di depan kandang anjing. Orang itu adalah seorang mantan tentara. Dia terobsesi dengan akhir hidup dari seseorang dan ingin membuat akhir hidup orang menjadi dramatis. Ternyata dia adalah So dan mengincar Sakamoto dan keluarganya. Lalu So menyerang Shin membuat Shin terlempar.
So mengira dia telah memotong Shin, tapi Shin menahan serangannya. Lalu So mengambil daftar target pembunuhan. Dia mengatakan bahwa Shin rank D dan Xiao Tang rank C. Hal itu membuat Shin terkejut karena dia berada di rank D. Setelah itu Shin berlari ke arah So dan pertarungan pun dimulai. So mencoba untuk memotong Shin, tetapi Shin menendang kepala So dan membuat darah menetes dari hidung So. So terkejut dengan kemampuan Shin, dan Shin mengatakan bahwa dia menginginkan evaluasi ulang terhadap ranking D yang dia miliki. So terlihat lebih bersemangat lagi untuk melawan Shin. Dan Shin memperingatkan Xiao Tang bahwa mereka adalah pembunuh berantai yang hanya membunuh untuk kesenangan semata. Tetapi So membantah bahwa dia bukanlah seorang pembunuh berantai. So hanya menginginkan kematian yang dramatis sehingga hidup mereka tidaklah membosankan. Dan So mencoba untuk mengintimidasi Shin dengan mengatakan bahwa dia akan membuat kematian mereka menjadi sangatlah menarik. So melemparkan kapaknya ke atas lalu mengambilnya kembali dan mengarahkan serangannya kepada Shin dan Xiao Tang. Shin dan Xiao Tang berhasil menghindar. Di saat mereka berdua sementara menghindari serangan So, Xiao Tang bertanya kepada Shin apakah dia bisa membaca arah serangan dari So. Tetapi Shin menjawab bahwa di dalam pikiran So hanyalah bunuh. Lalu mereka mencari cara untuk menahan serangan So. Di saat mereka mencari cara untuk menahan serangan So, So melemparkan kapaknya yang diikat dengan perban ke arah mereka berdua. Xiao Tang dan Shin berusaha untuk melawan So, tetapi tidak membuahkan hasil. So sama sekali tidak terluka. Kemudian Shin melemparkan kapaknya dan mengenai sebuah tabung LPG 3 kilo lalu meledak. Ledakan ini menghempaskan Shin dan Xiao Tang. Xiao Tang melindungi Shin dari serpian-serpian ledakan yang membuat Xiao Tang hilang kesadaran. Kejadian itu membuat Shin merasa bersalah karena dia masih lemah. Sementara itu Shin berpindah di toko Sakamoto. Di situ Sakamoto berpikir alasan mengapa Shin dan Xiao Tang terlambat. Heisuke mengingatkan Sakamoto bahwa Shin adalah seorang yang kuat. Tapi Sakamoto seperti ragu karena Shin belum pernah bertemu lawan yang benar-benar kuat. Shin berpindah kembali ke pertarungan antara Shin versus So. So kecewa karena Shin memiliki talenta seperti membaca pikiran, tetapi tidak dapat menggunakannya secara maksimal. Akhirnya, So berkata bahwa dia berencana untuk memantai Sakamoto beserta keluarganya. Setelah mendengar rencana So, tiba-tiba Shin bangun dan menghindari serangan dari So. Kemudian So mencoba untuk menyerang Shin dengan tangan kanannya. Tetapi Shin mampu memblok serangannya sebelum So menggerakkan tangannya. Ternyata Shin telah membangkitkan kekuatan tersembunyinya, yaitu kemampuan melihat masa depan. Lalu Shin melancarkan serangan balasan kepada So yang membuat So terlempar. So heran kenapa Shin bisa memiliki aura yang berbeda. Kemudian dia mencoba menyerang Shin dari belakang. Tetapi Shin memukulnya terlebih dahulu. So berpikir kenapa Shin bisa memiliki refleks sehebat itu. Dan So menyadari bahwa Shin mungkin bisa melihat ke masa depan. Sementara itu, Shin teringat akan perkataan Wutang tentang kemampuan otak yang telah memprediksi kemana tubuh akan bergerak sebelum tubuh digerakkan. Dan akhirnya Shin telah mencapai hal itu. Otaknya dapat memprediksi pergerakan So sebelum So bergerak. Shin berterima kasih kepada So karena dengan mencoba memblokir pikiran So yang berteriak bunuh-bunuh, Shin mendapat cara untuk tenggelam lebih dalam ke dalam pikiran So. Tetapi sebelum dia memberikan serangan penghabisan kepada So, ternyata tubuhnya sudah melampaui batas. Dan So mendapatkan celah untuk membalut Shin dengan perbannya. Di saat So akan memotong Shin dengan kapaknya, tiba-tiba Xiao Tang muncul dan memegang kepala dari So, lalu menghempaskannya ke arah rak jualan. Ternyata Xiao Tang mengaktifkan kemampuan jurus mabuknya. So terlihat bingung dengan kemampuan dari Shin dan Xiao Tang. Lalu Xiao Tang datang berlari ke arah So dan menghajar Xiao habis-habisan sampai membuat Xiao ketakutan dan meminta ampun. Tetapi permohonannya tidak dihiraukan oleh Xiao Tang. Lalu Xiao berlari menghindari Xiao Tang dan Xiao Tang melemparkan banyak peralatan toko kepada Xiao. Di saat yang sama, Xiao menjadi sangat takut dan mulai memikirkan tindakannya kepada orang lain. Tiba-tiba Shin muncul di belakang Xiao dengan memegang sebuah tangga. Dia menghantamkan tangga tersebut kepada Xiao bersamaan dengan tendangan dari Xiao Tang. Kemudian Shin mengeluarkan kata-kata bijaknya, yaitu yang terpenting bukan bagaimana cara orang meninggal, tapi bagaimana cara orang hidup. Karena kelelahan, Shin dan Xiao Tang akhirnya tertidur. Sementara itu, Xiao
keluar dari toko tersebut dan masih berniat untuk membunuh banyak orang lagi. Kemudian Saul berjalan ke arah sebuah taksi dan meminta supir taksi untuk mengantarkannya ke airport. Tetapi supir taksi menolaknya karena dia sudah memiliki seorang penumpang di belakang. Dan Saul mengancam akan membunuhnya jika dia tidak mau mengantarnya. Akhirnya Saul duduk dan memasang sabuk pengamannya. Tanpa diketahuinya, Hyo, salah satu anggota order, duduk di kursi belakang. Dan dengan sekejap mata, Hyo menghajar Saul dengan tinjunya yang membuat Saul pindah alam. Lalu Shin kembali kepada Shin yang mencoba untuk membangunkan Xiao Tang yang tertidur. Mereka sadar Saul telah hilang dan mencoba untuk mencarinya. Tetapi efek samping dari kekuatan Shin yang baru malah muncul yang membuat Shin merasakan sakit kepala yang hebat. Saat itu muncullah Floaters, sebuah tim pembersihan dari Asosiasi Assassin Jepang yang menginfokan bahwa Saul telah terbunuh. Kemudian Shin memarahi Xiao Tang karena meminum etanol. Tetapi Xiao Tang malah tersenyum dan memberikan contoh kakeknya yang bahkan bisa meminum bahan bakar lampu. Lalu mereka teringat akan tujuan awalnya dan panik ketika mereka tahu mereka sudah terlambat dan langsung bergegas untuk kembali ke toko Sakamoto. Sementara itu, Shin berpindah ke sebuah kuil. Di sana terdapat dua anggota order, yaitu Shishiba dan Osaragi. Mereka membicarakan tentang kematian Saul dan mereka berpikir bahwa tidak ada gunanya untuk datang berdoa jika seluruh target buruan mereka sudah lebih dulu dibunuh. Lalu mereka memperdebatkan tentang makanan katsu mereka. Tapi Osaragi memberikan porsinya kepada Shishiba dan ternyata ada bawang yang adalah makanan yang Shishiba paling benci. Sementara itu Osaragi berniat untuk mencari tahanan hukuman mati dan dia menuju ke sebuah kuil kecil untuk berdoa. Di situ dia berdoa agar bisa menemukan mereka. Di saat yang sama, Dam muncul dan langsung menyerang Osaragi. Tetapi bukannya terpijit atau takut, Osaragi malah bersyukur karena doanya sangat cepat dijawab. Kemudian Osaragi memegang kepala Dam dan menghantamkan kepalanya ke patung. Lalu Osaragi mengangkat kepala Dam dan menepuk kepalanya dengan kedua tangannya. 2 tepukan dan 1 kali menunduk. Sementara itu dia melemparkan 1 koin. Dia mengatakan bahwa dia lupa harus memberikan persembahan terlebih dahulu. Dam sangat marah dan berniat untuk melakukan makeover pada Osaragi. Lalu Osaragi membalas dengan kalimat, "Kalian akan kubunuh dalam nama order." Kemudian Dam menembakkan senjatanya ke arah Osaragi. Tapi Osaragi dapat memblokir serangan Dam. Osaragi mengumpamakan bahwa Dam adalah seekor lalat yang terbang masuk ke rumahnya atau wilayah order dan harus dibunuh. Kemudian Dam menembakkan senjatanya lagi. Osaragi melompat dan berhasil menghindari serangan Dam dengan menggunakan sebuah tas hitam sebagai tameng. Namun Dam mengambil tas hitam tersebut dan melemparkannya. Lalu Osaragi melihat tangan Dam dan menganalisa senjatanya dan mendapati ada 2 senjata tombak tajam di tangannya dan 6 di seluruh tubuhnya. Kemudian Osaragi mematahkan kepala sebuah patung Buddha dan menendang kepala patung Buddha tersebut dan menghantam perut Dam. Akibat serangan tersebut, Dam terlempar ke area luar kuil tersebut. Terlihat Dam kesal dengan cara bertarung dari Osaragi yang menggunakan kepala patung Buddha sebagai senjata. Dam mengatakan bahwa Osaragi akan mendapatkan karma atas tindakannya. Tapi Osaragi membalas bahwa Tuhan terlalu baik karena dia menciptakan makhluk pembunuh seperti Osaragi dan Dam. Jadi, sebagai anggota order, Osaragi harus menjaga ketertiban yang ada dengan membantai seluruh pengacau yang muncul. Lalu Dam teringat akan kebiasaannya untuk membunuh orang yang mencintainya. Di saat yang sama, Osaragi menendang Dam hingga dia terlempar ke gerbang-gerbang yang berceceran. Kemudian Dam mengatakan bahwa dia ingin menemukan orang lain untuk dicintai dan mencintai dirinya. Lalu Osaragi menjawab, "Kita adalah pembunuh, tapi karena orang seperti dirimu hidup, aku bisa mendapatkan sebuah pekerjaan. Terima kasih Dam, I love you." Dengan senjata geriginya, Osaragi maju dan membelah tubuh Dam. Kemudian Shin berpindah di sebuah klinik kesehatan. Di situ Sakamoto dan Xiao Tang membawa Shin yang terluka akibat pertarungan sebelumnya melawan Sao. Di situ Shin diobati menggunakan teknik akupuntur oleh Nenek Mia, seorang dokter yang berusia 98 tahun. Nenek Mia biasanya tidak merawat seorang mantan assassin. Tapi Sakamoto mengatakan bahwa hanya dialah orang yang Sakamoto bisa percaya. Kemudian Shin bertanya berapa lama dia harus ditusuk jarum. Nenek Mia menjawab, setidaknya 1 hari penuh. Nenek Mia juga menambahkan bahwa Shin untuk saat ini hanya bisa menggunakan kekuatan barunya selama 5 menit. Kemudian Xiao Tang datang dan mengatakan bahwa dia sedikit pusing. Lalu Nenek Mia menjawab,
Xiao Tang memiliki kadar racun yang tinggi di dalam tubuhnya dan memberikan sup miso kepada Xiao Tang yang seketika membuat Xiao Tang merasa lebih enak. Lalu Shin berkata, dia cuma lagi mabuk. Kemudian nenek Mia menyuruh Sakamoto untuk berbaring karena Sakamoto sudah lama tidak diperiksa. Nenek Mia mengatakan bahwa kemampuan Sakamoto saat ini sudah di bawah Nagumo. Dan jika dia ingin mencari para tahanan hukuman mati ini, akan membuat tubuhnya dalam masalah. Karena Sakamoto selama 5 tahun terakhir tidak lagi terlibat aktif. Tetapi Sakamoto tetap berniat untuk mencari mereka. Dan nenek Mia memukul ke arah perut Sakamoto untuk membuat tubuhnya menjadi lebih fit. Kemudian Sakamoto bergegas keluar dari tempat itu, lalu menitipkan Xiao Tang dan Shin. Sementara itu, Heisuki berada di Tokyo Tower dan menginfokan kepada Sakamoto bahwa dia akan mencari mereka. Seharusnya mereka gampang dicari karena memiliki penampilan yang unik, kata Heisuki. Kemudian Shin berpindah kepada Kashima yang sementara menelpon seseorang. Dia mengatakan bahwa mereka akan lanjut ke tahap selanjutnya setelah para anggota Order sibuk mengejar tahanan hukuman mati ini. Namun di balik pintu tanpa disadari oleh Kashima, Apart bersembunyi dan menyerang Kashima dengan senjata benangnya. Dia berterima kasih pada Kashima karena telah membebaskan dia dari penjara. Tetapi dia tidak suka kalau terlalu dimanfaatkan, seperti menambah target yang tidak relevan di dalam list. Lalu Apart memotong tubuh Kashima sampai kecil. Kashima khawatir bahwa rencana mereka akan jadi berantakan. Tetapi Usuki mengatakan bahwa ini adalah saat yang tepat untuk menghancurkan asosiasi assassin Jepang. Semakin banyak keributan, semakin bagus. Kemudian Shin berpindah ke toko Sakamoto. Di situ, salah seorang tahanan hukuman mati yaitu Minimalis datang untuk mencari informasi tentang Sakamoto. Kemudian Minimalis mencoba untuk mengintimidasi Aoi Sakamoto dengan meramah sebuah kotak sampai menjadi ukuran bola tenis. Lalu Minimalis membelah meja counter menjadi 2 dan langsung memegang leher Aoi Sakamoto dengan kuat. Tiba-tiba Aoi Sakamoto memegang tangan Minimalis dan menusuk lehernya dengan pisau. Ternyata dia adalah Nagumo, si ninja assassin yang menyamar menjadi Aoi Sakamoto. Dan lagi-lagi dia menggunakan pisau mainan untuk memberikan sedikit shock terapi kepada Minimalis. Saat ini Nagumo mendapatkan tugas untuk menjaga toko Sakamoto. Dan Nagumo mengeluarkan sebuah kotak panjang yang adalah senjatanya. Setelah itu Shin berpindah ke Tokyo Tower, di mana saat ini Heisuki sedang mencari keberadaan tahanan hukuman mati. Lalu kemudian Apart muncul dan dengan kemampuan menembak yang sangat tinggi, Heisuki melepaskan tembakan memantulnya dengan tepat mengenai Apart. Tetapi Apart memiliki refleks yang benar-benar gila dengan menahan tembakan tersebut. Lalu, sama seperti Spider-Man, Apart langsung melompat ke observatori Tokyo Tower untuk mengincar Heisuki. Apart menggunakan benangnya untuk memotong Heisuki, tetapi Heisuki menghindar dan mencoba menyerang balik dengan senapannya. Tetapi ketika dia baru mulai mengangkat senapannya, tiba-tiba senapan Heisuki terpotong oleh benang Apart.